Introducing our team member. Pertama, ada tujuan dan fokus. Terdapat 3 poin. Yang pertama, integrasi kebijakan SDM dalam merger lintas negara. Lalu ada pengaruh negara asal perusahaan induk terhadap HR dan manajemen. Lalu ada peran negara tuan rumah dalam restrukturisasi pasca merger. Ada dimensi politik dan kekuasaan dalam cross-border M&A. Yang terakhir ada tantangan pembelajaran organisasi setelah akuisisi. Next, 2. Karakteristik cross-border M&A. Yang pertama, ada merger lintas negara menimbulkan isu HR yang kompleks. Lalu yang kedua, keputusan integrasi gaji, benefit, dan struktur kerja menjadi krusial. Yang ketiga, lonjakan besar cross-border M&A terjadi pada periode ini. Dan yang terakhir, banyak merger besar menunjukkan kinerja yang mengecewakan. Next, kita bahas pengaruh konteks nasional dalam merger. Terdapat 3 poin. Yang pertama, ada country of origin effect, praktik HR dibentuk oleh negara asal perusahaan induk. Lalu yang kedua, ada host country effect, hukum dan institusi lokal membatasi integrasi HR. Dan yang terakhir, yaitu nasionalitas memengaruhi sistem manajemen, hubungan industrial, pengambilan keputusan HR. Kita akan membahas tentang manajemen SDM dalam konteks global, khususnya pada perusahaan multinasional dan aktivitas merger lintas negara. Pertama, terkait orientasi nasional perusahaan induk. Perusahaan biasanya mendorong adanya standarisasi HR lintas negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kontrol manajemen, serta mempermudah mobilitas tenaga kerja. Namun, upaya ini seringkali menghadapi tantangan karena perbedaan sistem ketenagakerjaan di masing-masing negara. Kedua, terdapat perbedaan sistem HR antar negara. Hal ini terlihat dari latar belakang manajer yang berbeda. Misalnya di Prancis dan Jerman yang lebih teknis, sedangkan di Inggris dan Amerika lebih berorientasi finansial. Selain itu, sistem promosi juga berbeda, seperti di Jepang yang lebih mengutamakan internal dan senioritas. Selanjutnya, dalam konteks cross-border merger and acquisition, muncul berbagai isu HR yang kompleks, terutama dalam integrasi gaji, benefit, dan struktur organisasi. Tidak jarang merger besar justru menghasilkan kinerja yang kurang optimal karena tantangan integrasi tersebut. Terakhir, pengaruh konteks nasional sangat penting. Praktik HR dipengaruhi oleh negara asal perusahaan, serta negara tempat beroperasi. Faktor seperti hukum, institusi lokal, nasionalitas, sistem manajemen, hingga hubungan industrial turut mempengaruhi pengambilan keputusan HR. Selanjutnya, yaitu BI National Firms dan juga model manajemen. Terjadi saat dua perusahaan dengan kekuatan seimbang bergabung dan tidak ada dominasi nasional yang jelas. Ada 3 kemungkinan hasil. Yang pertama, 2 gaya nasional tetap terpisah, lalu salah satu gaya menjadi dominan, dan yang terakhir gaya hibrida. Berikutnya yaitu case study Healthco, yang dimana perusahaan resmi Inggris, namun HR-nya itu didominasi oleh sistem Amerika Serikat. Jadi pengaruhnya, yang pertama ada performance-based pay, lalu ada sentralisasi HR, plan sigma, kontrak kerja fleksibel, dan yang terakhir Inggris berperan lebih pasif dalam pengambilan keputusan HR. Lalu ada restrukturisasi dan regulasi nasional, yang dimana ditetapkannya perlindungan minimum bagi karyawan saat M&A dengan implementasi yang berbeda. Yang pertama, Jerman dan Belanda proteksinya kuat, lalu Inggris relatif lemah, dan regulasi nasionalnya membatasi kebebasan manajemen. Selanjutnya yaitu gaji, benefit, dan pitchfork. Integrasi sistem gaji lintas negaranya sangat sulit yang disebabkan oleh serikat pekerja dan juga regulasi nasional. Yang hasilnya itu, sistem gaji terfragmentasi dan juga harmonisasi penuh jarang terjadi. Lalu terkait PHK, penutupan pabrik, dan juga politik kekuasaan, ini terjadinya kemudahan PHK berbeda antar negara. Lalu, beban restrukturisasi sering dialihkan ke negara dan proteksi lemah.
Dan yang terakhir, keputusan restrukturisasi bersifat politis dan bukan murni ekonomi. Selanjutnya, persepsi karyawan dan dimensi politik. Persepsi karyawan ini berbeda tergantung sistem nasional. Negara dengan ekspektasi partisipasi tinggi bisa merasa lebih kecewa, dan juga restrukturisasi adalah arena konflik kepentingan. Selanjutnya adalah akuisisi global dalam MSDM internasional. Tujuan utama memperoleh keahlian khusus, inovasi, dan memperkuat lini produk. Akuisisi global menjadi strategi penting perusahaan multinasional. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi. Yang pertama, motivasi perusahaan dalam melakukan akuisisi. Yang kedua, asumsi manajemen terhadap kualitas perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, persepsi terhadap sistem dan praktik organisasi target. Yang selanjutnya adalah motivasi dan asumsi terhadap unit yang diakuisisi. Jika perusahaan target dianggap berkualitas, perusahaan induk cenderung belajar. Jika dianggap kurang maju, perusahaan induk cenderung tidak belajar. Persepsi manajemen sangat menentukan arah dari integrasi. Selanjutnya adalah peran SDM dalam proses akuisisi. SDM sering dipandang sebagai fungsi berstatus rendah yang perlu diprofesionalisasi. Jika praktik SDM lokal diremehkan, potensi pembelajaran hilang. MSDM internasional berperan dalam integrasi tenaga kerja dan manajemen perubahan. Oke, selanjutnya adalah dimensi politik. Jika kita lihat dalam praktiknya, merger dan akuisisi lintas batas tidak hanya merupakan proses yang rasional dan mengikuti pedoman manajerial saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan serta negosiasi internal antar pihak yang terlibat. Proses ini menjadi sebuah arena politik organisasi di mana struktur, jabatan, dan arah restrukturisasi seringkali diperebutkan. Oleh karena itu, hasil akhir dari merger tidak selalu murni keputusan rasional, melainkan merupakan kompromi dari berbagai faktor dalam organisasi. Selain itu, perusahaan multinasional pada dasarnya merupakan sistem politik, di mana setiap unit memiliki kekuatan melalui sumber daya dan pengetahuan lokal yang dimiliki. Hal ini terlihat dalam pembagian jabatan, terutama pada merger setara yang menuntut keseimbangan posisi. Bahkan terkadang, aspek keadilan lebih diutamakan dibandingkan kompetensi. Tidak hanya itu, perebutan peran termasuk dalam fungsi SDM juga menjadi bagian penting karena posisi ini bisa saja terpinggirkan atau justru dimanfaatkan untuk memperkuat peran strategi. Bahkan keputusan seperti distribusi beban kerja atau penutupan unit tidak sepenuhnya didasarkan pada efisiensi, tetapi juga dipengaruhi oleh perseimbangan keadilan antar negara. Di sisi lain, merger dan akuisisi juga membuka peluang besar bagi pembelajaran organisasi. Akuisisi dapat meningkatkan keberagaman praktik dan keahlian, sehingga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan antar unit. Namun, dalam kenyataannya, proses transfer ini tidak terjadi secara otomatis dan seringkali berjalan satu arah, yaitu dari perusahaan akuisisi ke perusahaan yang diakuisisi. Pada akhirnya, hasil dari proses ini sangat beragam. Ada perusahaan yang berhasil menyerap pengetahuan baru, tetapi tidak sedikit pula yang gagal menciptakan pembelajaran yang signifikan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Merger dan akuisisi lintas batas merupakan proses yang kompleks. Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan konteks nasional, budaya, serta sistem manajemen sumber daya manusia. Integrasi kebijakan SDM menjadi tantangan utama karena adanya perbedaan regulasi, praktik kerja, dan kepentingan antar perusahaan induk dan perusahaan yang diakuisisi. Selain itu, proses ini juga dipenuhi dengan dinamika politik organisasi, yang dimana keputusan yang diambil seringkali merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan, bukan semata-mata keputusan rasional. Di sisi lain, merger dan akuisisi sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam mendorong pembelajaran organisasi dan transfer pengetahuan. Namun, keberhasilan hal tersebut sangat bergantung pada persepsi dan sikap manajemen terhadap perusahaan yang diakuisisi. Jika dikelola dengan baik, perbedaan yang ada dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu,
Peran strategis SDM sangat penting dalam memastikan proses integrasi yang berjalan, adaptif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan.